محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yang hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini, dan tentunya kita selalu memperbaiki dan memperbaharui yang kita semata-mata apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan semata-mata dalam rangka syukurnya kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, semata-mata untuk menunaikan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka termasuk apa yang kita lakukan kesempatan subuh ini, salat subuhnya kita berjamaah, kemudian duduknya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menuju agama Allah Azza wa Jalla. Semuanya tentunya kita selalu berupaya meniatkannya semata-mata kita melakukannya karena Allah, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh amal yang kita kerjakan, wabil khusus di subuh pagi ini, Allah jadikan amal yang senantiasa diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tentunya sangat familiar dengan bahasa musibah, musibah. Di mana musibah tentunya sesuatu yang harus diyakini oleh setiap muslim pasti akan menimpa semua hamba-hamba Allah SWT. Ya. Apa ada di antara kita yang tidak pernah terkena musibah Bapak sekalian? Kayaknya nggak ada ya. Ya. Bahkan yang ada kita akan mengatakan anak hampir tiap bulan ada musibah, gitu ya Pak ya. Mungkin begitu kali bahasa. Bukan pertanyaannya bukan adakah yang belum pernah kena musibah, adakah di antara kita yang tidak pernah terkena musibah. Mungkin itu pertanyaan yang harusnya dibalik. Kalau saya bukan begitu, justru yang ada saya hampir sering kena musibah, gitu ya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasannya musibah merupakan bagian dari sunnatullah. Dia merupakan sunnatullah yang pasti terjadi dan akan menimpa setiap kita. Bahkan musibah ini bukan hanya menimpa pada orang-orang yang lalai, pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, juga bukan hanya mengenai menimpa orang-orang kafir misalnya, karena mereka tidak beriman kepada Allah, karena mereka menentang, membangkang ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga
musibah itu akan menimpa orang-orang yang justru berupaya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Justru menimpa yang harus kita ketahui, justru musibah itu menimpa yang harus kita ketahui juga terkena atau menimpa kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang setiap harinya berupaya untuk mengerjakan perintah Allah, meninggalkan maksiat. Jadi seperti ada keluar kata-kata, kok saya sudah beriman, saya sudah berusaha beramal soleh, saya telah maksimal sepertinya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan dan dilarang Allah, kok masih kena musibah? Gitu ya. Mungkin ada di antara kita yang merasa telah melakukan ibadah, tapi kok kena musibah. Seolah-olah kalau ibadah itu, ya itu orang itu akan terhindar dan tidak mungkin akan kena musibah. Maka itu tentunya ini adalah suatu pernyataan dan keyakinan yang bertolak belakang dengan sunnatullah. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya seorang mukmin dia menyadari, dia meyakini bahwasanya musibah itu juga akan menimpa diri. Suatu yang pasti terjadi dan akan mengenai siapapun. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah itu dengan banyak hikmah di balik semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah di antaranya sebagai bentuk ujian, menguji keimanan yang ada pada setiap kita. Bahkan semakin besar keimanan seseorang itu, maka semakin besar musibah dan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Seperti halnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Nabi SAW katakan, sesungguhnya manusia yang paling besar musibah yang ditimpakan kepadanya, siapa kata Allah? Kata Nabi, siapa manusia yang paling besar dan paling berat musibah yang mengenainya, yang menimpanya? Nabi mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian tingkat keimanan setelah para nabi, baru orang-orang di bawahnya, orang-orang yang paling soleh di antara kita, orang yang paling bertakwa, yang paling beriman di antara kita setelah para nabi. Ya, maka begitulah tingkatan musibah, tingkatan beratnya ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada manusia, seberat dan sebesar kadar keimanan yang dimiliki. Jadi kalau kita merasa banyak musibah yang menimpa kita, barangkali kita termasuk orang-orang yang tingkat keimanannya besar. Dia harus berlebih. Ya. Semakin besar keimanan seorang, maka semakin besar ditambah ujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita juga harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menimpakan musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakar kadarnya. Jadi Allah tidak mungkin menimpakan suatu musibah, yang menimpakan suatu cobaan, memberikan ujian kepada setiap kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakar kadarnya, kadar kemampuan seorang hamba untuk bisa menangani dan mengatasi musibah yang menimpa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal itu, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan suatu beban, tidak menimpakan suatu ujian, suatu musibah, kecuali yang manusia itu sanggup untuk memikul dan mengatasinya. Berarti itu sudah ditakar sama Allah. Jadi kita nggak perlu khawatir, wah ini keberatan musibah, nggak ada. Tidak ada istilah bahwa ketika ada orang diberikan musibah lalu dia mengatakan ini musibah ini keberatan bagi Anda. Tidak, Allah sudah menakar. Allah tahu bahwa musibah yang ditimpakan pada setiap hamba itu, bahwa hamba itu
mampu untuk dia bisa bersabar sesungguhnya, untuk dia bisa mengatasi dan memikul musibah yang ditimpakan Allah kepadanya. Ini maksudnya. Jadi tidak ada istilahnya Allah kemudian overload, Allah kemudian memberikan beban yang tidak manusia itu sanggup mengatasi. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak banyak orang yang memahami hikmah dan pelajaran-pelajaran di balik musibah yang Allah timpakan kepada. Sehingga banyak orang ketika diberikan musibah yang ada mereka semakin jauh dari Allah, maka mereka meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mencari jalan keluar untuk terlepas dari musibah tersebut, jalan keluar yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya ada orang tertimpa kemiskinan, lalu kemudian bukan mendatangi Allah, bukan dia meminta berdoa kepada Allah agar diselesaikan, diangkat musibahnya, tapi justru sebaliknya. Betapa banyak orang yang ditimpa musibah justru semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datangi dukun, dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dia melakukan kemaksiatan dengan mencuri, menipu, membohongi orang dan seterusnya. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendatangkan musibah, maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan banyak hikmah, banyak pelajaran dan kebaikan yang Allah ingin berikan kepada seorang hamba yang ditimpakan musibah tersebut. Apa sih di antaranya? Maka di antaranya kata para ulama, bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepada para hambanya itu sejatinya Allah ingin menyucikan, Allah ingin mendidik dan menyucikan jiwa seorang hamba dari perbuatan dosa dan maksiat yang dikerjakan ini. Atau dalam hal lain, Allah ingin menegur hamba itu agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat ini, dia menunjukkan bahwasanya musibah itu akan ditimpakan kepada setiap kita. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibah, dan musibah apapun yang menimpa kalian. Apa sih musibah itu? Misalnya sakit, kecelakaan, di PHK, ya, misalnya apa ya, sedikit harta, miskin, itu musibah kita ya, kesedihan dan segala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yang seperti gempa, bencana, itu musibah. Allah mengatakan apapun musibah yang menimpa kalian, Allah mengatakan fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan karena kemaksiatan yang kalian lakukan. Maka itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, kata Allah. Artinya karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Wa ya'fu an katsir, dan kemudian Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Jangan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita itu karena sebab perbuatan maksiat dan dosa yang kita kerjakan. Jadi ada musibah Allah timpakan kepada seorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegur, ya, dan membuat seorang hamba itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah datangkan musibah. Tak banyak orang ketika datang musibah dia merasa sadar, oh ya Allah, ini jangan-jangan karena saya bermaksiat kepada betul. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, apapun musibah yang menimpa kalian
itu adalah sebab perbuatan yang kalian kerjakan dari dosa-dosa dan maksiat yang Allah haramkan kepada kalian. Jadi boleh jadi kalau ada musibah menimpa kita, itu bisa jadi disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Sehingga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hamba yang berbuat maksiat ini kemudian dia mau berhenti dari kemaksiatannya, dia mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka cara Allah menegurnya dan Allah datangkan musibah. Kenapa ya Bu? Saya kemarin kena musibah. Oh ternyata untuk dulu kemarin saya lalai mengerjakan sholat. Bisa jadi. Ya. Lalu kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ya'fu an katsir. Lalu dengan sebab Allah datangkan musibah-musibah itu. Wa ya'fu an katsir. Allah ingin, Allah hendak mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakannya. Masya Allah. Ternyata hikmah ya, di balik musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba, yang itu diantaranya disebabkan karena dosa-dosa yang dilakukannya. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang kita kerjakan. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang banyak yang kita kerjakan, dan Allah datangkan musibah kepada kita. Masya Allah. Ini dia terima. Ya. Bahkan Allah mengatakan, andaikan musibah-musibah itu tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka niscaya banyak para hamba nanti datang pada hari kiamat itu dalam keadaan bangkrut, pailit, ya, tidak memiliki pahala yang dia tidak mendapatkan pahala apapun dari amal soleh yang dikerjakan. Ya, sekarang kita sadari bagus sekali. Mungkin ada di antara kita yang amal-amal solehnya tidak seberapa. Ya, amal-amal solehnya yang mendatangkan pahala dan kebaikan itu mungkin tidak seberapa. Sementara ya, bersamaan dengan itu hamba-hamba tersebut banyak dalam perbuatan maksiat dan dosa setiap hari. Ya, ada di antara kita yang juga banyak mengumpulkan pahala, banyak melakukan amal-amal soleh, tapi juga banyak mengerjakan maksiat. Banyak dosa-dosa yang dilakukan setiap harinya, setiap saatnya yang dia tidak sadari kadang dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sama seperti dia menumpuk pahalanya, dia juga menumpuk dosa-dosa. Bukankah orang ini adalah orang yang bangkrut? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang pailit itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat mengatakan dengan semangatnya dalam versinya mereka, kalau orang yang bangkrut itu, kata mereka, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Kata para sahabat menjawab kepada Rasulullah, ya, orang yang bangkrut di antara kita wahai Rasulullah, itu orang yang gak punya dirham, gak punya uang, wa la mata, dan gak punya perhiasan, gak punya harta dan benda pasti. Orang yang bangkrut itu Rasulullah, orang yang gak punya apa-apa, gak punya uang, gak punya perhiasan, gak punya harta benda, gak punya investasi. Itu kenapa bangkrut Rasulullah? Mungkin sekilas betul apa yang dicoba para sahabat. Memang kenyataannya di kita dipahami orang yang kere, yang bangkrut, yang miskin, itu orang gak punya apa-apa. Bahkan Nabi SAW menyatakan, lah, bukan itu Rasulullah. Al-muflis min ummati, ya, orang yang bangkrut di antara umat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin, yaitu umatku yang nanti datang pada hari kiamat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa banyak pahala. Ada pahala sholatnya, ada pahala zakatnya, ada pahala puasanya, pahala sedekahnya, dan banyak amal-amal soleh yang mendatangkan pahala untuk yang dia bawa dari akhir kiamat. Namun juga Nabi mengatakan, wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa qadhafa hadza. Kata Nabi SAW. Namun dia juga datang pada hari
kiamat dengan membawa dosa yang juga tidak kalah banyaknya. Dia maka begitu ternyata ada di antara kita yang juga beramal soleh tapi masih bermaksiat kepada Allah. Bahkan boleh jadi antara maksiat dan amal solehnya mungkin bisa jadi lebih banyak di antara kita yang banyak maksiat daripada amal soleh. Lebih banyak dosa-dosanya daripada pahala-pahala yang dia terkumpulkan dari amal soleh. Bukan begitu dosanya. Bukan. Maka bagaimana caranya agar tidak bangkrut? Sehingga Nabi mengatakan orang yang bangkrut kata Nabi tadi, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak, namun dia juga membawa dosa yang banyak. Ya, dia caci maki saudaranya, dia pukul saudaranya kata Rasulullah, dia bunuh, dia tumpahkan darah saudaranya, dia jatuhkan kehormatannya, dia ambil, dia dia ambil harta saudaranya tanpa hak. Dia melakukan kezaliman yang banyak. Lalu Nabi kemudian mengatakan, ya, maka pahalanya yang ini buat si fulan lebih zaliminya. Maka pahala sholatnya misalnya kata Nabi, ini untuk orang yang dulu ketika di dunia dia caci maki, dia pukul. Yang ini buat si fulan pahalanya yang dulu dia ghibahi aibnya, yang dulu dia telah tumpahkan darahnya, dia telah bunuh, yang dia telah curangi dalam berbisnis dan seterusnya. Lalu Nabi mengatakan, fa'in faniyat hasanah, kalau seandainya pahala-pahalanya telah habis, kata Nabi SAW, jadi nanti pahala-pahala yang kita kerjakan jamaah itu bisa habis saja, ya. Habis untuk membayar segala kezaliman yang banyak yang kita juga kerjakan. Itu masalahnya. Jadi nanti bayaran atas kezaliman yang kita lakukan pada uang kita, bukan takut uang. Ya. Bahkan dan kekayaan yang banyak yang ada ketika kita di dunia, yang kita miliki di dunia, bukan. Ya. Gak laku itu bahwasanya. Ya, semua kekayaan yang kita banggakan dulu di dunia, semua harta yang banyak yang kita investasikan, yang kita depositkan ketika di dunia, yang perlu kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Tidak ada manfaatnya. Sama sekali tidak bisa untuk membayar segala kezaliman yang kita lakukan di dunia. Kalau bayaran di dunia, kalau kita ingin membayar segala kezaliman itu dengan harta yang kita miliki di dunia, tidak diakhir. Lalu bagaimana membayar semua kezaliman yang kita lakukan? Itu harus dibayar dengan pahala-pahala yang kita miliki, yang kita kerjakan dengan amal-amal soleh kita di dunia. Bagaimana kalau tidak punya pahala? Ini sudah datang membawa banyak pahala kata Rasulullah. Itu pahala yang bisa ludes, bisa habis untuk membayar kezaliman yang dilakukan di dunia. Jadi jangan lupa kezaliman itu akan dibayar dengan pahala kita. Kalau nggak dibalas, kita akan menyelesaikannya di dunia, itu akan berlanjut nanti di akhirat. Yang kita akan membayarnya dengan segala pahala yang kita miliki. Ini masalahnya. Saya mengisahkan, nanti ada orang-orang yang pahalanya banyak, ya, yang kemudian habis untuk membayar semua kezaliman yang dilakukannya di dunia. Maka kata Nabi, kalau amal soleh, kalau pahalanya telah habis, ya, sementara banyak kezalimannya yang masih belum terbayarkan dengan pahala, bagaimana kemudian maka diambil, ya, maka diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya, kemudian dilemparkan kepadanya, ya, untuk dia pikul dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya yang belum dibayar dengan pahalanya. Lalu kemudian setelah itu dilemparkanlah orang ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia orang yang pailit, yang bangkrut. Jadi ini perlu kita waspada, yang sampai kita semangat memperbanyak pahala, tapi kita lupa ternyata kita pun masih gemar melakukan kemaksiatan. Maka kata Allah, ya, andaikan Allah tidak datangkan musibah, andaikan Allah tidak menimpakan musibah kepada seorang hamba, maka niscaya semua hamba itu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan pailit.
Ya. Apalagi yang pahala sedikit, kezalimannya banyak, dosanya banyak. Apa mau dia bayar? Betul-betul itu. Maka bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para hamba itu tidak menjadi hamba-hamba yang takut pada hari kiamat, yang sementara dia banyak mengumpulkan pahala dan dia juga banyak bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla, dia banyak memperbuat perbuatan dosa, maka Allah datangkan musibah. Allah timpakan musibah demi musibah kepada seorang hamba. Yang diantara hikmahnya, yang diantara pelajarannya, Allah dengan musibah yang ditimpakannya kepada hambanya ingin menggugurkan dosa-dosa yang banyak yang dikerjakan. Masya Allah. Kalau kita tahu begitu, sebetulnya kita sampai apa saja kalau diberi musibah. Oh, Masya Allah ya, datang musibah, Alhamdulillah. Bukan begitu kali ya? Mungkin kita akan mengungkapkan kegembiraan pada saat ditimpa musibah sebagaimana kita mengungkapkannya ketika kita diberikan nikmat. Alhamdulillah saya kasih musibah. Mungkin terlalu banyak dosa-dosa Anda. Mungkin saya punya dosanya. Sehingga Allah ingin berusaha saya dan Allah berikan musibah. Harus begitu. Ya. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW bagaimana musibah, hikmah di balik itu semua. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa hamba agar dia tidak menjadi orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Ya, berarti digugurkan dosa-dosa dengan musibah. Sementara pahala tetap utuh. Sementara pahala yang dia usahakan untuk dikumpulkannya tetap utuh ada padanya. Ya, dan dia menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Nabi pernah ya mengunjungi seorang sahabat namanya Ummul Ala. Ummul Ala pernah dikunjungi sama Nabi SAW. Ya. Lalu kemudian Ummul Ala mengatakan, "Adani Rasulullah wa ana maridha." Aku pernah dicenguk oleh Rasulullah ketika aku sakit. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ummul Ala, apa yang kata Rasulullah? Ini menjual orang sakit, ya bukan apa namanya dihibur dengan bersabar, tapi disuruh bergembira. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummul Ala, "Abshir ya Ummul Ala." Bergembira kau wahai Ummul Ala. Masya Allah, orang sakit ya, kalau kita orang sakit suruh gembira juga. Ya, kok antumnya lagi sakit suruh gembira gimana sih? Ya. Kenapa Nabi SAW ketika datang mengunjungi sahabat yang bernama Ummul Ala, Nabi mengatakan, "Ya abshir ya Ummul Ala, fa inna maradul muslim yudhibullahu bi khatayati." Kata Nabi SAW, wahai Ummul Ala, bergembira. Sesungguhnya sakitnya seorang muslim, penyakit seorang muslim yang ditimpakan Allah kepadanya, sejatinya Allah ingin menghapuskan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, sesungguhnya penyakit atau sakit seorang muslim itu, kata Rasulullah, dengannya Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Dimana kita tidak berbeda? Ya. Makanya Nabi ini mau didatangkan kenikmatan, didatangkan nikmat oleh Allah, atau didatangkan musibah, maka semuanya sama bagi Nabi SAW. Nabi sudah bersyukur atas semua keadaan. Mau itu diberikan nikmat, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan rezeki, atau ditimpakan musibah, penyakit, derita, kemiskinan, kesusahan. Maka Nabi SAW adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira dengan datangnya semua itu yang didatangkan Allah kepada diri. Di mana Nabi SAW disebutkan, ya, "Idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah wa idza ra'a ma yakrah alhamdulillah ala kulli hal." Nabi ini kata para Nabi, ya, Nabi ini SAW kalau beliau melihat nikmat, melihat sesuatu yang dicintai. Apa sih sesuatu yang dicintai oleh Nabi? Semua yang kita cintai, segala kebaikan, segala kenikmatan, kemudahan, semua yang kita cintai. Ya. Seperti semua yang kita cintai, apa yang kita cintai, kekayaan, harta yang baik, yang kita cintai, kita mendapatkan nikmat-nikmat. Bagaimana Nabi SAW
menyikapi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Nabi akan memuji Allah. Nabi akan berupaya bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantara ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan nikmat oleh Allah, Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal soleh menjadi sempurna. Masya Allah. Apa maksudnya itu? Ya. Maksudnya Nabi berupaya semakin ditambah nikmat, semakin beliau menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Ya. Ini harusnya kita semakin ditambah nikmat oleh Allah, semakin amal soleh yang kita kerjakan kita sempurnakan, semakin bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Begitu sih. Semakin kasih semakin rajin ibadah. Yang dulunya tahajudnya 2 rakaat dia tambah 4 rakaat, kan itu sebenarnya. Yang dulu sedekahnya semua sekian rupiah, sekarang dia tambah sedekahnya. Yang dulu mungkin nggak pernah jarang silaturahim, ketika bertambah itu dia tambah, dia banyak silaturahim, menambah kebaikan. Begitu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat wa idza ra'a ma yakra, apabila Nabi melihat atau mendapatkan sesuatu yang tidak disukai, apa yang tidak disukai Nabi? Semua yang kita tidak sukai. Apa itu musibah, sedikitnya harta, kecelakaan, gempa, bencana yang menimpa, semua yang tidak kita sukai. Ya, maka bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat dan mendapatkan sesuatu keburukan yang tidak disukai, apakah Nabi mencela, Nabi marah-marah, Nabi tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan? Tidak. Ya, bagaimana Nabi menyikapinya? Nabi akan disebutkan oleh para Nabi, maka Nabi akan mengatakan pada saat ditimpa musibah, karena yang biasanya pertama kali orang itu ditimpa musibah ucapan, misalnya sial, begitu ya. Biasanya orang itu nggak sabar, kan? Apa ujian yang pertama kali bagi seorang yang ketika ditimpa musibah ucapan? Bisa dari mana ucapan? Ya. Biasa ucapan. Dan bagaimana apa yang Nabi ucapkan pada saat ditimpa musibah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah berikan. Masya Allah. Kenapa Nabi kau sampai begitu bersyukur, gembira, yang itu diperlihatkan oleh Nabi SAW dalam bentuk ucapan beliau saat diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap memuji Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah memuji, sebagaimana beliau memuji Allah pada saat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidaklah Allah menimpakan musibah kecuali Allah ini berantakan banyak kebaikan. Ini yang dilihat oleh Nabi. Ya. Karena tidaklah ada musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba kecuali Allah ingin memberikan banyak kebaikan, banyak hikmah di balik semua musibah yang menimpa. Seperti tadi menguburkan musuh. Kalau kita bertanya, sampai kapan itu musibah? Mungkin ada orang yang ya secara fitrahnya tentunya orang ingin terlepas dari musibah. Ya. Sehingga timbul pertanyaan, musibah ini kira-kira sampai kapan ya? Kok kayaknya saya sering mendapatkan musibah. Bagaimana menjawabnya, Mas? Bagaimana kita menjawab kalau ada orang yang mungkin curhat sama kita, dia mengeluh tentang musibah-musibah yang menimpanya? Mas, kira-kira kapan ya musibah yang menimpa saya itu berakhir, selesai? Ada aja saya ujian, ada aja musibah yang menimpa saya. Kan begitu bukan dari orang keluar dari kata-katanya. Ketika merasa dia sering mendapatkan musibah. Ya. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pernah menyebutkan kapan musibah itu akan berakhir menimpa seorang mukmin. Maka disebutkan Nabi SAW dalam hadis sahih. Nabi mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'min fi nafsi wa waladi wa mali hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW. Ma yazalul bala, musibah itu terus menerus.
senantiasa akan ditimpakan kepada seorang mukmin baik laki-laki maupun wanita. Fi nafsi, ya, terkadang musibah itu Allah timpakan pada dirinya, langsung berkata sama dia. Waladi, ya, musibah itu juga Allah timpakan kepada seorang mukmin melalui anak-anaknya, keluarganya. Mungkin dia tidak mendapatkan musibah secara langsung yang menimpa diri, tapi Allah timpakan musibah melalui anak. Bukankah kalau musibah tidak menimpa kita, tapi menimpa keluarga kita, bukankah itu juga menjadi musibah kita, Bapak saya? Apakah kita nggak tahu? Ya. Ada dua orang yang misalnya punya anak sakit, lalu dia nggak tahu sebagai musibah itu anak saya. Enggak kan? Ya? Itu kita akan pasti merasakan, saya baru kena musibah, anak saya kemarin kecelakaan. Ya bukti itu. Buktinya yang menunjukkan bahwasanya musibah walaupun tidak langsung menimpa kita, itu akan menjadi musibah kita. Ya seperti tadi bukan orang-orang biasanya kalau ya ada keluarganya yang kena sakit, ya Allah saya baru kena musibah, anak saya kemarin dirawat kena penyakit demam berdarah, 5 hari nggak turun-turun Pak, nggak sembuh-sembuh penyakit saya gitu. Musibah. Kemudian juga kami mengatakan musibah itu akan Allah timpakan kepada seorang mukmin fimali, pada harta. Ya. Allah timpakan musibah itu melalui harta. Mungkin hartanya hilang, dicuri, kecopetan, ditipu, atau rumahnya kebakaran, mobilnya hilang, dan seterusnya. Ya. Maka itulah musibah. Ya, atau misalnya di PHK di pekerjaannya, bangkrut ketika usaha, ya, dan seterusnya. Sampai kapan kata Nabi SAW? Nabi mengatakan hatta yalqallah, sampai si mukmin ini kata Nabi SAW dia bertemu Allah, dia menemui Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya meninggal. Ya. Berarti kapan selesai musibah? Kapan musibah itu akan berakhir selesai ditimpakan kepada seorang mukmin? Sampai dia bertemu dengan Allah. Berarti ada selesainya, tidak ada selesainya kan? Ya. Ini menunjukkan dunia bagi seorang mukmin itu memang tempatnya musibah. Tempatnya Allah memberikan musibah sebagai bentuk ujian keimanan, kesabaran. Apakah dia masih bersabar? Apakah dia masih tetap beriman kepada Allah? Apakah dia masih melakukan perintah-perintah Allah atau justru sebaliknya? Dengan ditanya musibah dia justru meninggalkan perintah-perintah Allah. Percuma saya sholat, kena musibah juga. Kan gitu baik. Karena ada juga orang mengatakan, saya udah sholat, udah puasa, kena musibah juga. Mending gak usah sholat lah. Fulan gak sholat, aman-aman aja tuh sedikit. Kerjaannya baik-baik aja. Saya kayaknya udah sholat, udah puasa, udah banyak sedekah juga. Ya, bukti sih PHK juga dari pekerjaan. Buktinya usaha saya juga gagal, bangkrut. Dan ada orang ya. Dia lupa bahwasanya musibah yang Allah timpakan sebagai bentuk ujian atas keimanan yang dia miliki. Apakah dia betul-betul beriman, dia betul-betul bersabar dengan apa yang Allah ujikan padanya. Yang diantaranya hikmahnya Allah ingin menghapuskan dosa-dosa. Ya. Maka Allah Rasulullah mengakhiri hadis tadi, ya hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada satu dosa pun padanya yang akan selesai. Artinya apa? Allah ingin menggugurkan semua dosa-dosa. Ya. Berarti musibah itu bisa membuat dosa-dosa yang dimiliki seorang hamba itu dihapuskan semuanya Allah SWT. Sehingga ada orang kata Nabi yang dia berjalan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala sementara dosa-dosa itu sudah dihapuskan Allah semuanya. Dan dia bersama dengan musibah itu. Ya, jauh Allah Subhanahu menghapuskan dosa. Seperti sebab atau hikmah dan pelajaran kenapa Allah memberikan musibah, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Jauh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musibah-musibah ini Nabi SAW pernah menyebutkan apa saja bentuk musibah. Ya. Bahkan sekecil apapun musibah itu, maka Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Di mana Nabi SAW menyebutkan
ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syauka yushaquha illa kaffara Allah biha min khataya. Di mana Nabi SAW hadis sahih dan Bukhari hadis ini, Nabi mengatakan tidaklah ada kelelahan, kesusahan, penyakit, kegalauan, ya, semua gangguan, semua yang tidak disenangi yang menimpa seorang muslim karena Nabi SAW. Masya Allah, Nabi sampai menyebutkan secara kita penyakit, bahkan sampai kesedihan, kegalauan yang kita alami, ya, rasa susah, kelelahan, kepayahan, letihnya kita yang kita alami di dunia, ya, kesedihan, penyakit, ya, segala sesuatu yang buruk yang menimpa kita kata Nabi SAW. Bahkan Nabi sampai mendetailkan hatta syauka, sampai duri yang menusuk kata Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan illa malaikat Allah dengannya ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, jadi ya kita anggap remeh, kita keras itu. Allah ingin menggugurkan dosa kita. Ya. Kalau ada misalnya sekecil apapun yang menimpa kita dari keburukan, dari sesuatu yang kita tidak senang, maka sejatinya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ini diantara hikmah yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketika Allah timpakan musibah kepada kita. Kemudian bahwasanya juga musibah sebab Allah ingin mendatangkan pahala yang besar yang banyak pada kita. Jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika ingin mendatangkan pahala kepada seorang hamba, maka di antara mendatangkan pahala yang Allah pada seorang hamba bukan hanya melalui amal-amal soleh yang dikerjakan. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwasannya pahala itu diberikan oleh Allah ketika kita beramal soleh, kita sholat, kita berpahala. Padahal juga pahala itu bisa diraih oleh seorang hamba. Pahala yang banyak yang besar itu juga bisa diraih oleh seorang hamba ketika dia bersabar dalam menghadapi menyikapi musibah yang terjadi. Bahkan Nabi SAW, ya, Nabi memberikan satu kaidah di mana bahkan besarnya pahala itu sebanding lurus atau sebesar musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih dalam Tirmidzi hadis ini, Nabi mengatakan inna idhamal jaza ma idhamil balad wa inna Allah idza ahabba qawman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa'alis sakh. Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan itu sebesar musibah yang ditimpakan. Dan bahwasanya biar kita bahagia. Ternyata kata para ulama, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu diantaranya apabila dia bersyukur, apabila dia diberi nikmat dia bersyukur, apabila dia diberikan musibah dia bersabar, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Kalau ada 3 tanda yang menyebabkan orang itu pasti bahagia di dunia. Apa itu tandanya? Kalau dia diberi nikmat dia bersyukur. Kalau dia ditimpakan musibah, dia bersabar. Kalau dia berbuat dosa, maka dia banyak beristighfar. Ini orang yang bahagia. Gimana bentuk kebahagiaannya orang yang diberikan musibah? Ya tadi Nabi mengatakan besarnya pahala itu sebesar musibah, cobaan, ujian yang Allah timpakan. Berarti kalau kita mendapatkan musibah yang besar, itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan pahala yang besar. Allah ingin memberikan pahala yang banyak buat kita. Kita akan ambil. Bahkan seorang yang diberikan musibah dia tidak bahagia ketika dia tahu bahwasanya hikmah di balik musibah yang menimpanya. Semakin besar, semakin berat musibah yang ditimpakan kepadanya, semakin banyak musibah itu, semakin besar dan banyak pahala yang Allah ingin berikan kepada kita. Bahkan juga musibah sebab di mana seorang hamba akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dimana kalau kita tahu
musibah itu sebab Allah menurunkan banyak kebaikan. Yang di antara yang mendatangkan kecintaan Allah pada seorang hamba. Bukan kita semua kita pengen cintai. Gimana sebab? Apa sih sebab Allah mencintai seorang hamba? Makanya Nabi SAW menyebutkan sebab seorang hamba dicintai Allah bukan hanya dengan beramal soleh. Ya kita semua tahu, ya kalau beramal soleh Allah akan cintai. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang Allah cintai atau yang disebut dalam istilah kita ibadah, karena ibadah itu adalah apa sih ibadah maksudnya? Ibadah itu adalah ismun jami, ya, likulli ma yuhibbullahu wa yardah min aqwalin wa a'malin zahirah wa batinah. Ya, apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ya semua yang mencakup perbuatan dan perkataan baik yang lahir maupun yang tidak lahir, tidak tampak, yang dicintai dan diridhoi Allah, itu ibadah. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang Allah cintai, ya perkara amal soleh, berarti Allah mencintai. Ya, berarti semua ibadah itu sesuatu yang mendatangkan cinta Allah. Kita beramal soleh berarti akan mendatangkan cinta. Terus semua kita tahu. Tapi tidak banyak orang tahu bahwasanya ya musibah yang Allah timpakan ketika orang itu bersabar dia ridho dengan musibah yang Allah datang kepadanya, maka itu pun bisa dan sebab yang dapat mendatangkan cinta Allah bersama. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu. Dan Allah, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah ini mencintai seorang hamba. Bagaimana cara tandanya? Ibtalahu, Allah datangkan ujian. Allah akan datangkan musibah kepadanya. Allah akan timpakan cobaan dalam hidupnya, kata Nabi SAW. Kalau kita tahu bahwasanya musibah itu tanda Allah ingin mencintai kita. Gimana kita ketahui? Wah, ini Allah yang cinta sama saya. Kan kita harus baik. Bagaimana untuk agar kita bisa bersabar? Ya. Bagaimana cara yang mendatangkan kesabaran? Mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho akan musibah yang Allah timpakan dia. Bahwasanya musibah itu sebab Allah ingin mencintai seorang hamba. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, sehingga seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa pasti akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Seberapa layak dia ya berhak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diukur dari sejauh mana, seberapa besar dia bersabar atas musibah yang Allah timpakan. Sehingga Nabi mengatakan, "Faman radiya," maka barang siapa yang ridho, barang siapa yang rela, yang dia bersabar atas musibah yang menimpanya, kata Nabi SAW, "Fala ridho," maka Allah akan mencintainya. Maka dia layak untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kan, wa sakhir, dan barang siapa yang tidak rela, dia marah, dia murka, merasa tidak terima dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, fa alaihi salam, maka baginya pula kemurkaan Allah kepadanya. Kalau musibah ini juga tidak diangkat, musibah itu tetap dipahami, tapi karena dia tidak bersabar, dia tidak rela, maka yang ada, yang dia dapatkan adalah kemurkaan Allah. Musibah yang kedua, musibah yang berikutnya yang gitu, udah jatuh ketimpa tangga pula gitu. Udah kena musibah tapi tidak dapat apa-apa. Justru yang ada mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah berikutnya. Wah iya. Ya, makanya ini jangan. Kalau kita tahu musibah itu Allah yang mencintai kita, kita harus berpikir, ya Allah yang cinta sama saya. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan bagaimana musibah itu tadi bukan hanya mendatangkan pahala, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan banyak kebaikan. Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Nabi SAW juga pernah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki banyak kebaikan untuk, barang siapa yang Allah ingin berikan banyak kebaikan kepada seorang. Bagaimana caranya? Ditandai dengan apa? Seorang hamba yang ingin dikehendaki oleh Allah, yang ingin Allah untuk diberikan banyak kebaikan kepadanya. Allah Rasulullah mengatakan,
Jadi cara Allah untuk memberikan banyak kebaikan. Ya, tak ada seorang hamba yang dikandani kebaikan untuknya. Itu dengan Allah datangkan musibah. Jadi biasa aja. Itu khusus biasa. Tadi sebagaimana kita sebutkan di awal pembukaan tausiah kita bahwa seorang yang paling berat musibahnya para nabi. Siapa para nabi? Orang yang paling dicintai Allah. Bukankah para nabi ada orang yang paling dicintai Allah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Orang yang paling berat dan banyak musibahnya. Kalau kita semua merasa ada orang yang paling banyak didatangkan musibahnya oleh Allah, berarti datang orang yang paling dicintai Allah. Kan gitu ya, kan begitu logika. Berarti kalau ada orang yang semakin banyak musibah yang menimpanya dan dia bisa bersabar dengannya, berarti dia adalah orang yang besar cinta Allah kepadanya. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga musibah itu dalam rangka agar seorang hamba mau selalu memurnikan ibadahnya kepada Allah, agar seorang hamba itu selalu mentauhidkan Allah. Ketika diberikan musibah, dia selalu menggantungkan segala musibahnya untuk dia berlindung dari musibah dan diangkat musibah itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah begitu sejatinya fitrah manusia? Manusia itu biasanya baru mau kembali kepada Allah itu saat diberi musibah. Banyak orang kalau diberi nikmat itu lupa sama. Karena itu mana yang banyak mengingatkan seorang hamba kepada Allah saat diberikan nikmat atau diberi musibah? Jawabannya mana keadaan yang membuat kita lebih banyak dengan Allah itu pada saat datang musibah menimpa kita. Aku sedang diberikan itu. Mana kita yang banyak baiti, astagfirullah. Kalau sakit itu biasa orang itu banyak berpikir kepada Allah, banyak lebih mengingat Allah Azza wa Jalla pada saat dia terkena musibah. Kalau sakit, ya Allah, astagfirullah. Kita akhirnya mengeluh kepada Allah, kita ingat Allah. Biasanya dan itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah Muslim ayat 61. Kenapa Allah datangkan musibah kepada seorang? Biar dia lebih banyak dengan Allah. Biar dia mau memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dia hanya meminta kepada Allah. Dia mau berdoa kepada Allah dari bidang musibah yang menunjukkan dia betul-betul beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa sama Allah. Dia yakini saat itu datang dan hadir keyakinannya bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan musibahnya, mengangkat penyakit kecuali Allah. Sehingga dia berdoa kepada Allah sampai diberikan musibah. Dan itu sebutkan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadhu du'a'in harim. Kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surah Al-Musaffat ini, Allah menyebutkan wa idza an'amna 'alal insani, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, kata Allah Azza wa Jalla, itu yang banyaknya kata Allah a'rada wa na'a bi janibi, mereka berpaling menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Allah menyebutkan kebanyakan. Umumnya kata Allah Azza wa Jalla, manusia itu apabila kami beri nikmat kata Allah, mereka itu yang ada yang banyaknya itu mereka semakin berpaling, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang didatangkan nikmat dia lupa sama banyak, dia lupa beribadah kepada Allah, dia lalai mengerjakan perintah Allah. Mungkin ada di antara kita yang pernah nakal itu, semakin dikasih buku semakin jauh dari Allah, semakin lupa berzikir, semakin lupa beribadah. Dan sebaliknya kata Allah Azza wa Jalla, wa idza massahu syarr, dan apabila manusia itu ditimpakan keburukan musibah kepadanya, maka dia banyak berdoa kepada Allah. Itu semua. Maka banyaknya manusia itu ketika diberikan musibah, ditimpakan keburukan kepadanya, kata Allah Azza wa Jalla, yang ada manusia itu kata Allah, dia justru semakin datang kepada Allah. Dia semakin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana musibah itu hikmahnya? Agar manusia itu mau kembali beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang-orang kafir disebutkan Allah. Bagaimana orang-orang kafir itu ketika mau ditenggelamkan dengan Allah di perahu yang dia berlayar,
saat berlayar kemudian datang ombak, yang datang musibah yang akan menimpanya. Ya, maka orang-orang musyrik disebutkan Allah Subhanahu sampai ketika itu mereka lupa dengan segala sempat-sempat yang mereka menyembah, kecuali mereka hanya melihat Allah yang hanya bisa menyelamatkan mereka dari musibah. Jadi orang musyrik sampai, ya, mereka bertanyakan Allah Subhanahu apa itu kata Allah. Mereka mudah bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang musibah mengancamnya. Itu menunjukkan maksudnya di antara hikmah musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar hamba itu kembali hanya beribadah, berdoa, meminta kepada Allah yang diantaranya agar melindungi dari musibah, mengangkatnya dari musibah tersebut, dan itu menjadi keyakinan tidak ada yang bisa menimpakan musibah dan mengangkatnya kecuali Allah SWT. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan balasan yang tertinggi yang diberikan Allah atas orang-orang yang bersabar atas musibah, sejatinya Allah ingin memasukkannya ke dalam surga Allah SWT. Seperti ada seorang sahabi, ada seorang sahabi yang diisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mengisahkan, ada seorang yang ditimpa musibah. Yang Abdullah bin Abbas ini ketika itu mengisahkan kepada muridnya Allah, wahai Allah, ala uriika imra'atan min ahli jannah. Wahai Allah, maukah kau kabarkan, kau beritahu tentang wanita penghuni surga? Jadi dia terus mengisahkan wanita penghuni surga. Maka Allah mengatakan, siapa orang ini? Maka Allah ingin tahu siapa wanita yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas yang dikatakan tadi ada wanita penghuni surga. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhil mar'atu sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni usra wa inni atakashif. Fad'u Allah ta'ala. Di mana orang ini kata Abdullah bin Abbas? Wanita ini kata Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menyebutkan syirik. Wanita ini, wanita penghuni surga ini wanita Allah. Dia wanita yang hitam. Wanita yang hitam yang Allah timpakan penyakit kepadanya. Yang kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengeluhkan penyakitnya. Ya Rasulullah, ini usra. Ya, dia datang kepada Rasulullah. Lalu dia mengeluhkan penyakitnya. Dia sampaikan musibah yang menimpanya. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini terkena penyakit ain. Usra kata para ulama. Itu maknanya terkena penyakit ain. Ada yang mengatakan kesurupan jin. Tapi ada lebih merojihkan bahwasanya penyakit ain. Wa ini ada kesyif, dan sesungguhnya aku ya Rasulullah, aku akan membuka auratku dengan tanpa sengaja ketika ayat itu datang kepadamu. Jadi orang besok sudah kayak itu, dia nggak sadar kan dia akan buka auratnya tidak sengaja. Sebagaimana dia alami. Jadi wanita ini kalau ayatnya kuat, ayatnya datang, itu dia tanpa sengaja dia akan buka auratnya di mana. Itu dia ada berita seperti itu. Maka dia minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah Ta'ala. Wahai Rasulullah, tolong doakan saya. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Nah, ini. Berarti ini juga pelajarannya. Boleh kita datang kepada orang yang soleh, yang bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kebaikan kita. Syaratnya masih hidup, bahwasanya orang yang meninggal ini udah bisa ngapain. Dan harus memberi pelajaran, lihat bagaimana para sahabat itu, mereka bertawasul kepada Nabi selagi hidup, semasa hidupnya Nabi, dan tidak pernah berdatangi Nabi ketika sudah meninggal dunia. Dari kuburan Nabi mereka minta agar Nabi mendoakan kepada Allah. Maka yang disyariatkan, bertawasul, menjadikan perantara orang-orang yang soleh untuk kita mintakan doa ketika hidup. Ini yang dibolehkan. Ini yang disyariatkan. Diboleh kita datang kepada orang yang soleh, kita lihat soleh, lalu kita datang dan Pak doanya banyak, yang anak saya dimudahkan ujian, ini semua ada ujian. Boleh tidak? Boleh. Masih hidup tapi.
Ya. Kalau orang yang itu tidak lagi diputus amal soleh, telah putus. Dia tidak lagi beramal soleh. Nabi menyebutkan idama jadi insan, idama berdoa dan inqata amaluhu. Kalau orang itu telah meninggal dunia maka terputuslah amal. Masih terputus amalnya apa? Dia tidak lagi beramal. Dia tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Tidak lagi beramal soleh. Dan doa adalah amal soleh. Berarti dia mungkin lagi berdoa. Oh, mana? Ada orang datang ke kuburan orang soleh yang dianggap soleh. Lalu dia minta kepada orang soleh itu berdoa kepada orang itu sudah tidak berdoa. Ya, maka di sini betul kesyirikan, meminta sesuatu yang orang itu tidak bisa melakukannya. Ya. Nah ini sahabat ini, dia datang kepada Rasulullah ketika hidup, ya, dia meminta agar Rasulullah mendoakannya, berdoa kepada Allah untuk Allah menyembuhkan penyakit. Maka Nabi tidak langsung berdoa. Nabi berikan pilihan. Ya. Nabi mengatakan in syi'ti sabarti wa lakil jannah wa in syi'ti da'autullah ta'ala an yu'afi. Kata Nabi, kalau kau mau bersabar, ya. Kalau kau mau bersabar, kata Nabi SAW, di atas musibah yang menimpa ini, kata Nabi, bersabar atas penyakit yang Allah timpakan kepadamu, walakil jannah, dan bagimu surga nanti. Dan aku jamin bagimu surga, Nabi SAW. Wa in syi'ti, tapi kalau juga kau mau bertanya, ya kalau kau mau juga aku ingin berdoa kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Lalu apa yang dipilih oleh wanita ini? Wanita yang mengatakan, asbir ya Rasulullah. Kalau begitu aku pilih bersabar ya Rasulullah. Kalau begitu aku pilih bersabar ya Rasulullah atas penderita, atas penyakit yang menimpa ini. Ya, tapi tolong doakan ya Rasulullah. Kalau musibah ini menimpaku, aku tidak membuka aurat ya Rasulullah. Maka ada doa ini. Maka orang ini wajib menjadi penghuni surga Allah langsung. Oke, ya. Ini betul-betul menunjukkan, ya, bahwasanya betul-betul hikmah yang besar di balik musibah yang menimpa. Di antaranya adalah Allah ingin memasukkan seorang hamba yang dia bersabar atas musibah yang menimpanya ke dalam tempat yang mulia surganya Allah SWT. Di mana kita bergembira, bagaimana kita akan bahagia ketika kita tahu bahwa musibah demi musibah yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apa? Allah ingin masuk kita dalam surga Allah Azza wa Jalla. Yang mungkin barangkali tadi pahala-pahala kita tidak seberapa, amal-amal soleh kita kerjakan tidak banyak, tidak cukup untuk masuk kita ke dalam surganya Allah SWT. Begitu banyak usaha-usaha kita yang kita kerjakan. Ya. Maka yang caranya Allah bagaimana? Agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Allah datangkan musibah yang kemudian kita bersabar, kita menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hikmah, memberikan buah berupa kenikmatan surga Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi kita telah menemukan di antara hikmah atau pelajaran apa Allah datang musibah. Pertama harus bagaimana bentuk teguran Allah kepada kita. Allah ingin menegur kita agar kita kembali kepada Allah. Ya. Karena musibah di antaranya Allah datangkan itu karena sebab kemaksiatan yang kita lakukan. Lalu kemudian musibah itu adalah dengannya Allah yang mengukur dosa-dosa kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan pahala kepada kita. Allah ingin memberikan pahala yang banyak, yang besar, ya, dari musibah-musibah yang Allah menimpakannya kepada kita. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memasukkan kita ke dalam surga, mengangkat derajat kita, memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan juga banyak hikmah yang lain yang tidak perlu kita sebutkan, seperti Allah ingin menggantikan dari musibah yang Allah timpakan dengan sesuatu ganti yang lebih baik, dengan sesuatu ganti yang lebih baik. Ya. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, ya, ketika seorang muslim ditimpa musibah, maka hendaklah dia berdoa. Maka juga di antara hikmahnya, musibah adalah saat yang mustajab untuk kita berdoa. Saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah
Dan di antara doa yang diajarkan Nabi meminta ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah timpakan. Masya Allah. Di mana Nabi pernah mengatakan, "Ma min muslimin yusibu musibatan, ma min muslimin tusibu musibah fayaqulu ma amara Allah Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha illa ajrahu Allah fi musibati." Nabi mengatakan, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi pernah mengatakan tidaklah seorang muslim ditimpa musibah lalu dia mengucapkan ucapan yang diperintahkan Allah. Jadi apa sih ucapan seorang muslim yang tidak muslim? Ucapan yang Allah perintahkan. Bukan ucapan yang tidak diperintahkan Allah. Bukan ucapan-ucapan yang buruk. Bukan ucapan-ucapan yang mengkambing-hitamkan siapapun atas musibah yang menimpa. Kami biasanya kita sialan, ini gara-gara siapa sih? Kita kalau ketika musibah berusaha mencari siapa di balik ini, bukan Allah. Harusnya pertama kali yang kita yakini musibah itu datang dari Allah. Sehingga apa yang diucapkan yang menunjukkan musibah itu datang bersyukur dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ucapan kata Nabi yang diajarkan Allah ketika seorang muslim diberi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dan semua yang menimpa kami itu adalah itu haknya Allah. Itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak mendatangkan berbagai musibah kepada kita, mengambil segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya nikmat ini milik Allah. Yang Allah ambil dengan Allah datangkan musibah kepada kita. Bukan ketika datang musibah, itu hilang kenikmatan, hilang sebagai kenikmatan. Maka kita yakin bahwa nikmat yang hilang yang diambil kembali oleh Allah itu milik Allah Azza wa Jalla. Dia miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Lalu kata Nabi berdoa. Ya, Nabi menyatakan berdoa. Ya. Hendaklah dia berdoa. Kata Nabi, apa doanya? Allahumma ajurni fi musibah. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibah itu dan berilah ganti yang lebih baik dari musibah yang kau timpakan kepadaku. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim ketika dia ditimpakan musibah lalu dia berdoa dengan doa ini kecuali Allah pasti akan menijabah doanya. Jadi ini kesempatan. Jadi kalau kita diberikan musibah ini kesempatan, ini ada waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Yang di antara doanya jangan meminta pahala dari musibah yang Allah timpakan dan meminta ganti yang lebih baik dari musibah yang Allah berikan. Masya Allah. Yang banyak itu, kita yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah-hikmah ini, yang kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan dari musibah-musibah yang Allah timpakan, itu akan diberikan oleh Allah tentunya dengan kesabaran. Tentunya dengan kesabaran. Dan kesabaran yang sesungguhnya kata Nabi SAW itu kesabaran pada saat musibah pertama kali menimpa itu. Bukan yang sudah berlalu, sudah lama musibah itu menimpa kita, bahwa kita baru sadar, oh iya, harusnya kita sabar waktu itu ya. Baik. Ya, makanya ujiannya, maka kenapa besar? Ya, betapa besar kebaikan yang Allah berikan dengan kita bersabar atas musibah itu. Apa kita sabar sesungguhnya itu kata Nabi yang mendatangkan banyak kebaikan itu, yaitu bersabar pada saat musibah pertama kali menyapa kita. Ini bukan 3 hari berlangsung musibah itu baru kita sabar, kita sadar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW yang mengakhiri tausiah kita. Ya. Di mana suatu ketika kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qawati tabkan inda qabri. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah suatu ketika melewati seorang wanita. Yang saat itu wanita ini kata Nabi SAW dia sedang menangis di sisi kubur. Ya, di sisi kubur wanita ini sedang menangis. Ya, ternyata apa? Ya, ada sebagian riwayat mengatakan wanita ini menangis karena disebabkan anak yang dicintainya meninggal dunia. Anak yang telah dia nanti kehadirannya ternyata diwafatkan. Di mana nggak sedih? Ya, bukankah kesedihan yang terbesar di antaranya bagi seorang manusia itu ketika diwafatkan orang-orang yang dicintai. Ini musibah. Ya.
Maka Nabi kemudian menghampiri wanita ini dengan mengatakan, ya, ittaqillah wasbir. Kata Nabi, wahai wanita, wahai ibu, ya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabar atas musibah ini. Maka seketika ibu ini spontan marah dengan nasihat yang disampaikan Nabi. Dia tidak terima dengan nasihat yang begitu lemah lembut disampaikan Nabi SAW pada si ibu ini. Lalu dia katakan kepada Nabi, ilaika anni, pergi sana. Dia usir Nabi SAW. Fa'innaka lam tusab bi musibah. Sungguhnya kau belum merasa, belum pernah mengalami musibah yang menimpaku saat ini. Jadi pikir hanya dia yang pernah meninggal anak ini. Maka Rasulullah telah banyak anak yang meninggal dunia. 8 tahun Ibrahim meninggal. Ternyata Rasulullah. Ini si ibu ini, kalau tidak tahu ini Nabi SAW. Dia usir Nabi. Ya, kemudian dia kata, sungguh kau tidak perlu mengalami musibah yang besar yang menimpaku ini. Pergi sana kata orang ini. Maka Nabi meninggalkan. Ya, Masya Allah, Nabi meninggalkannya tidak mau menunjukkan saya ini presiden loh, gitu ya. Padahal Nabi ini presiden umat Islam. Ya, Nabi nggak mentang-mentang kemudian tidak tahu ya, saya ini pejabat ini, saya ini presiden, saya ini kepala negara, saya ini yang punya kekuasaan di sini. Ya, apa kamu nggak tahu? Mungkin akan menunjukkan kalau orang nggak tahu siapa kita, lalu dia marah-marah sama kita, dia meremehkan kita, mungkin akan keluar untuk menunjukkan kekuatan kita, kekuasaan kita. Begitu ya. Tapi Nabi itu, Nabi meninggalkan si ibu ini. Ya, Nabi tahu mungkin ibu ini tidak terima dengan nasihat itu, karena Nabi betul merasa musibah besar. Maka kemudian orang yang datang pada ibu ini mengatakan, kila innahu. Ada yang mengatakan pada si ibu ini, sungguhnya tadi yang datang kepada kamu itu Nabi. Itu Nabi SAW yang datang ke kamu. Maka begitu menyesal ibu. Ya, si ibu ini menyesal. Dia nggak menyangka kalau itu tadi yang merasa Rasulullah yang dia tahu dia mungkin nggak akan bersikap seperti itu bukan Nabi. Kan gitu ya. Mungkin kalau kita tahu dia bukan datang. Mungkin kita akan nggak begitu menyikapi. Mungkin kita akan nggak berani mengucapkan seperti itu. Maka dia akan mendatangi Rasulullah. Dia mendatangi rumahnya Nabi SAW yang saat itu kata orang ibu ini, ya, walau tajid indahu bawwab, tidak ada si ibu ini ketika mendatangi rumah Nabi satu penjaga pun yang menjaga rumah Nabi. Jadi Nabi presiden umat Islam, ya, pimpinan umat Islam, ya, yang ternyata ketika mendatangi rumah beliau itu rumah Nabi. Ya, si ibu ini nggak mendapatkan satu penjaga pun yang menjaga rumahnya Nabi. Dia dengan mudah menemui Nabi. Nah, seperti kita mendatangi rumah para pejabat, ya, harus janjian dulu, harus datang ke pintu 1, pintu 2, mungkin berlapis-lapis dia untuk bisa sampai ketemu, ya. Mungkin susah gitu ya. Tapi Nabi begitu mudah, ya. Tidak ada yang menjaga rumah Nabi, siapapun yang misalnya mau datang ke rumah Nabi, maka dengan mudahnya dia bisa menemui Nabi. Ya, nggak perlu janjian, ya. Nggak perlu janjian, nggak perlu bikin janji dulu, ya. Poin tenang dulu sama Nabi tidak. Maka sampai dia bertemu Nabi, dia ungkapkan rasa menyesalnya dengan ucapannya. Dia dikatakan, saya nggak tahu itu Nabi, ya kan? Dia minta maaf sama Nabi. Maka Nabi kemudian memberikan pelajaran kepada ibu ini. Nabi mengatakan, ya, inna as-sabr. Nabi mengatakan pada ibu ini, inna as-sabru inda as-sarbatil ula. Sungguhnya kesabaran itu kata Rasulullah. Ya, kesabaran yang sesungguhnya kata Nabi SAW yang mendatangkan banyak kebaikan, banyak hikmah. Ya, itu kata Nabi inda as-sarbatil ula. Pada saat benturan yang pertama. Pada saat pertama kali musibah itu menimpa kita, lalu kita bisa bersabar. Itu kesabaran. Itu kesabaran yang mendatangkan banyak kebaikan, mengumpulkan dosa, mendatangkan pahala, memasukkan orang ke dalam surga dengan mengangkat derajatnya. Ya, itulah kesabaran sebenarnya. Bukan kalau kamu yang terima nasihat dengan luar biasa. Ya. Jadi ketika siapapun yang datang kepadanya, ya, dia tetap bersabar, dia tidak pilih-pilih nasihat di si fulan, tapi tetap bersabar. Bahkan tidak ada nasihat, dia tahu musibah itu datang dari Allah, yang Allah perintahkan dia untuk bersabar. Maka saat dia bisa bersabar pada saat pertama musibah itu menimpanya, itu sabar sebenarnya. Jadi bukan udah 2 bulan berlalu musibah, ada banyak orang menasihatinya untuk menerima kenyataan, menerima musibah yang menimpanya, dia baru sabar.
bukan itu. Ya. Jadi sufar itu adalah pada benturan yang pertama Rasulullah. Yang mungkin saja saya sampaikan sebentar ini, mudah-mudahan pelajaran yang kita sampaikan seperti subuh ini menjadi pelajaran yang bermanfaat kepada kita, agar setiap kita memahami yang bergembira dan bahagia bahwasanya musibah yang Allah timpakan sejatinya Allah ingin memberikan banyak hikmah, banyak kebaikan yang untuk seorang hamba yang mendapatkan musibah tersebut. Ya, ini saja yang saya sampaikan ke pertanyaan maksudnya. Ya. Mungkin perlu dijelaskan definisi musibah itu apa. Karena tadi orang sakit tidak ada orang sakit bisa juga dianggap penyakitnya gitu. Tapi di sisi lain orang yang diberikan harta kalau itu untuk kemaksiatan juga musibah. Definisi musibah itu apa? Terus perbedaannya ada musibah, ada ujian. Itu bedanya apa? Terus tadi Pak Ustadz bilang musibah karena perbuatan kita. Nah itu, tapi saya dengar musibah kan juga ketetapan Allah. Itu duluan mana? Perbuatan kita atau mana? Terima kasih. Ya. Yang pertama adalah kata musibah itu sebagai apa? Definisi musibah. Apa itu musibah? Apa itu musibah? Musibah itu adalah segala keburukan yang menimpa seorang, apapun sebabnya. Ya. Misalnya harta, misalnya harta itu bisa menjadi musibah kan? Bisa menjadi musibah. Kalau itu bisa menjadi sebab keburukan kita, sebab karena kita tidak beribadah kepada Allah, makanya berarti harta ini menjadi musibah. Ya. Jadi segala keburukan yang menimpa seorang hamba, ya, seperti keburukan menimpa pada agama. Ini kata para ulama, musibah terbesar itu musibah yang menimpa pada agama seseorang. Ya, seperti misalnya dengan sebab harta, kemudian orang itu menjadi lalai beribadah kepada Allah. Ini musibah menimpa pada agama. Ya. Berarti harta ini bisa menjadi musibah. Ya. Dan musibahnya diangkat membuat betapanya orang dengan banyak harta membuat dia lupa beribadah, meninggalkan ibadah. Musibah bukan? Ketika orang meninggalkan ibadah itu musibah bukan? Musibah. Itu keburukan. Ya. Yang tadinya ketika sedikit harta dia beribadah kepada Allah, dia sholat tepat waktunya, istiqomah. Ketika didatangkan nikmat, justru dia semakin menjauh. Tadi kata Allah, manusia itu cenderungnya kalau diberi nikmat, apabila kami berikan nikmat, maka dia menjauh kata Allah. Dia merasa sombong, dia merasa lupa kalau memberikan nikmat itu Allah agar dia beribadah justru kepada Allah. Tapi justru sebagai manusia semakin angkuh, semakin sombong, maka musibah itu Allah berikan dalam rangka menghancurkan kesombongan juga. Itu musibah. Ya, tapi musibah itu definisinya segala yang bisa mendatangkan keburukan kepada manusia, apapun sebabnya, maka itu adalah musibah. Ya, tapi berarti musibah itu bukan hanya berupa keburukan, bisa jadi berupa harta. Ya, kenikmatan bisa mendatangkan musibah, makanya ada nikmat membawa musibah, ya kan? Bisa, apakah bisa nikmat-nikmat itu berubah menjadi musibah? Bisa. Ya, tadi ketika melayani orang dari beribadah kepada Allah, dengan nikmat itu dia gunakan untuk bermaksud kepada Allah, maka itu musibah. Kita berarti itu definisi musibah. Yang kedua apa? Duluan mana? Duluan mana? Duluan mana musibah itu ada sebagai ketetapan Allah, ya, kemudian dia ada sebagai bentuk hukuman yang Allah timpakan atas maksiat yang dikerjakan. Ya. Maka yang pertama jelas ya, semua itu ada ketetapan Allah. Ya. Tidak ada satu musibah yang Allah timpakan kepada kita kecuali itu ketetapan Allah. Jadi di luar ketetapan Allah. Ya. Jadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Semua musibah-musibah yang menimpa kita itu telah ditetapkan, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan tertimpa kepada kita kecuali Allah telah menulisnya. Bagaimana kita kemarin sudah menyebutkan tentang bersama sudah selesai pernah menyampaikan, Nabi pernah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas. Yang di antara wasiat tentang musibah, yang Nabi mengatakan, wa'alam, ya, annal ummat
In istamat ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai' illa bi syai' qad kataballahu lak. Wa law istamat ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai' illa bi syai' qad kataballahu alaik. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Abbas, sungguhnya sekumpulan manusia, satu umat, kata Rasul, umatnya maksudnya sekumpulan orang banyak. Kalau seandainya sekumpulan orang banyak bersepakat untuk mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka niscaya mereka tidak bisa akan mendatangkan kebaikan itu untukmu, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menulisnya untukmu. Kecuali yang dengan sesuatu yang Allah telah menetapkannya untukmu, Allah telah mentakdirkan itu. Sebaliknya Nabi SAW, kalau seandainya ada sekumpulan orang bersepakat untuk mendatangkan kecelakaan, mendatangkan musibah kepada, mendatangkan menimpakan keburukan kepada, maka niscaya mereka tidak bisa mendatangkan sedikit keburukan kepada kamu, mendatangkan sedikit musibah kepada kamu, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menetapkan itu. Ini menunjukkan apa? Ya, semua segala musibah itu telah Allah tetapkan. Allah telah menetapkan kapan fulan kecelakaan, kapan fulan kebakaran rumahnya, kapan fulan ditipu ketika bisnis bangkrut bisnisnya. Berarti sudah tahu. Ya. Kemudian sebab-sebab didatangkan musibah, ya. Maka di antara sebab-sebab didatangkan musibah, karena dosa-dosa. Ya. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka sehingga Umar bin Khattab, ya, ketika terjadi gempa pada zaman Umar bin Khattab terjadi gempa bencana. Ya, maka yang pertama kali diingat oleh Umar bin Khattab, siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah? Itu ditanya sama Umar bin Khattab. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab melarikan, ya, mengaitkan musibah yang ditimpakan oleh Allah berupa bencana, berupa gempa saat itu dilarikan, dikaitkan siapa orang yang bermaksiat kepada Allah. Berarti apa? Sebab Allah menurunkan musibah, kemaksiatan. Ini sebabnya. Ya. Tapi apakah musibah itu? Iya, yang tidak didatangkan kecuali ketetapan Allah. Ya, semua yang telah ditetapkan, telah ditakdir Allah. Seperti bagaimana Rasul pernah mengatakan, ya, bahwasanya kata Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Nabi, Allah telah menulis, mencatat semua takdir makhluknya. Ya, itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua sudah tahu, semua telah ada. Ya, musibah yang menimpa kita, ya, kebaikan yang datang kepada kita, semua itu ada. Yang tidak akan sampai kepada kita kecuali sudah tahu. Ya, tapi ya, cara dan sebab Allah mendatangkan musibah itu, maka diantaranya karena ulah atau maksiat yang kita kerjakan. Yang hikmahnya adalah agar kita kemudian bertobat kepada Allah, kita mau kembali kepada Allah, kita ingin meminta ampun kepada Allah, lalu dengan sebab itu pun Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu dia. Bisa berlalu. Berarti tanpa perbuatan kita pun musibah tetap. Apakah juga memungkinkan musibah itu menimpa kita tanpa kita berbakti? Ya. Tadi disebutkan Nabi, sungguhnya orang yang paling besar, yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kita lihat para nabi itu orang yang paling berbuat maksiat, orang yang banyak maksiat dan sedikit maksiat. Sedikit maksiatnya banyak maksiat. Sedikit maksiat. Bahkan nabi itu manusia yang maksum, yang dosa-dosanya dijaga, perbuatan dosa dijaga, Allah menjaga nabi itu tidak berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, maka dijamin dosanya diampuni ya. Ya, bagaimana Allah menyebutkan ketika Nabi SAW sampai kakinya muka. Lalu oleh Aisyah ditanya, kenapa kau melakukan lima tasawwur? Kenapa kau melakukan ini wahai Nabi? Qad ghafara Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Berarti Nabi ini banyak dosanya apa dosanya? Enggak dosa. Nabi diberi musibah apa tidak? Diberi musibah. Ya. Nabi didatangkan coba, didatangkan musibah, didatangkan malapetaka. Nabi perang giginya apa? Mukanya berdarah-darah. Itu musibah bukan musibah. Ya kan? Nabi ini dikasih musibah sama Allah. Manusia yang dosanya telah dijamin diampuni yang lalu maupun yang akan datang,
diberikan musibah. Bahkan Nabi menyebutkan manusia yang paling berat musibahnya, ya, yang paling besar berat musibahnya, ujiannya itu adalah orang Nabi. Ya, tadi kita katakan musibah itu tidak hanya Allah timpakan kepada orang yang lalai, tidak hanya ditimpakan kepada orang yang bermaksiat kepada, tapi juga Allah berikan musibah itu kepada orang yang beriman, bertakwa, sebagai bentuk ujian keimanan. Sebagai bentuk ujian keimanannya, apakah dia tetap beriman, dia tetap bersabar, dia tetap melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru dia meninggalkan perintah Allah. Gitu. Ini sebagai bentuk ujian. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang mungkin dia berupaya tidak mengerjakan maksiat, dia menjauhkan maksiat, apakah juga didatangkan musibah ini? Didatangkan musibah. Kalau didatangkan musibah, tadi sebagai bentuk ujian keimanan, sebagai bentuk kesabarannya. Yang ketika dia semakin bersabar, dia semakin meningkat keimanannya, maka semakin diangkat derajatnya Allah. Semakin dia didatang, tadi musibah bukan hanya Allah datangkan musibah kepada orang bermaksiat untuk menggugurkan dosa-dosa, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa. Di antara hikmah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bermaksiat, lalu Allah datang musibah untuk memberikan pahala kepada dia? Kan musibah bukan hanya menggugurkan dosa-dosa, bukan hanya ada orang yang bertobat kepada Allah. Ya. Untuk dengannya Allah mendatangkan banyak pahala kepada, mengangkat derajat, memasukkan dia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu di antara banyak hikmah. Ya, jadi apakah mungkin musibah itu juga menimpa orang yang tidak bermaksiat? Ya. Menimpa, ya, sebagai untuk uji kesabarannya. Jadi bedanya apa ujian sama musibah? Bedanya apa ujian sama musibah? Ya sama sebenarnya, sama maknanya ujian dan musibah sama. Ya kalau bagi orang beriman, yang dia tidak bermaksud sebagai ujian kesabaran keimanan, sebagai ujian. Allah ingin menguji seberapa besar dia tetap istiqomah, dia tetap dia mengerjakan perintah Allah, ya, sebagai ujian. Ya. Ada yang bentuk lainnya musibah itu tadi sebagai teguran, sebagai bentuk azab. Allah mengazab orang itu dengan maksiat yang dilakukannya, sehingga dengan azab yang Allah timpakan dia mau kembali kepada Allah. Jadi bisa jadi musibah itu sebagai bentuk ujian, ya, ujian atas keimanan. Ya. Yang kedua sebagai azab. Ya, Allah mengazab orang-orang yang bermaksiat. Kenapa Allah azab? Karena dia bermaksud kepada Allah datang musibah sebagai bentuk azab, agar dia kembali kepada Allah, agar dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bisa jadi musibah itu bisa menjadi ujian, ya, ujian pada orang beriman agar dia semakin meningkat keimanannya, ya, ujian agar dia tetap bersabar. Ya. Bisa jadi musibah Allah timpakan itu sebagai bentuk azab. Ya. Allah menurunkan musibah sebagai bentuk azab kepada orang yang bermaksud kepada Allah agar dia menghentikan kemaksiatan, agar dia berhenti bermaksud kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mau kembali, dia mau bertobat kepada Allah, dia mau meninggalkan maksiatnya. Nah, seperti itu gambaran musibah. Ya. Bagi orang-orang yang mungkin merasa tidak bermaksiat, yang tidak ada maksiat, dia orang yang beriman, yang soleh, yang kita lihat dia ada meninggalkan maksiat, maka sebagai bentuk ujian keimanan. Ya, Allah yang menguji dia apakah masih beriman, dia tetap istiqomah, dia tetap beramal soleh. Ada berbagai orang bermaksiat, Allah timpakan musibah kepadanya agar dia takut dengan ancaman Allah, dia takut dengan musibah yang Allah timpakan. Dia ditimpakan musibah, dia takut dengan musibah itu, sehingga dia mau kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Supaya ada lagi yang kalau tidak ada kecukupan, mungkin ada juga. Tapi kalau kurang puas ada kalau ditanya lagi. Baik, ya, mungkin saja kita sebenarkan para majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.